disebut Herman Aurah. Jadi silakan Pak Herman, saya persilakan untuk mengisi acara hari ini. Oke, terima kasih Ci Susi dan Cisanti tentunya walaupun dia nggak on cam, tapi dia sudah report dan kita berdoa buat kesembuhan abangnya pokoknya ya. Teman-teman, salam Sotiotu Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam sejahtera buat teman-teman yang ada di Zoom ini serta yang di YouTube. Mudah-mudahan kita hari ini apa yang kita belajar bersama, kita mendapatkan satu manfaat. Yang sudah tahu akan lebih pandai, yang belum tahu akan tahu. Jadi yang sudah mengerti tambah mengerti dan lebih terasa dan bisa juga memberikan satu share input spillover ke saya atau ke kami biar kita juga sama-sama sedang melakukan satu perbuatan baik yaitu belajar bersama. Teman-teman, tadi sudah sampaikan oleh Cisusi, saya manggil Cisusi ya, Susiwati Tan ya. Jadi kita sebetulnya hari ini sedang belajar sebuah teknik. Jadi teknik ini sebetulnya ada di semua teman-teman. Ada saya lihat ada teman-teman yang dari Cikung, Ibu Mona dan lain-lain. Itu juga pernah belajar. Cuma bedanya barangkali di sini saya menggabungkan beberapa konsep. Pertama adalah konsep bule. Jadi bule itu bukan saya bangga dengan bule karena di luar sana mereka punya konsep sistematik, periodik. Jadi ada berubah terus, ya kan? Terus kemudian di sini saya menggabungkan yang namanya kalau di Buddhis ada 10 kasina yang ada warna, tapi warnanya hanya 4. Saya di sini menggunakan 7 karena 7 aura itu berarti 7 cakra. Cakra itu tempat keluarnya aura. Jadi warnanya gampang, Meiji Kuhibiniu. Jadi merah, kemudian jingga atau orange dan kuning. Lalu di cakra berikutnya di 4, itu yang satu merah ya, seterusnya. Hijau, biru, kemudian violet atau purple, dan sampai dengan putih atau gold. Tergantung mereka. Ada juga yang menggunakan 8, 9, 10, 12. Saya gunakan 7 aja. Lalu meditasi ini atau teknik ini bisa digunakan tadi pertama adalah untuk kesehatan, yang kedua adalah untuk meningkatkan konsentrasi. Kenapa? Di dalam prosesnya nanti dia akan banyak mengarahkan pikiran. Kalau di dalam Buddhis ini dalam kelompok Samatha Bhawana, tetapi disclaimer supaya tidak ada kerancuan, ini adalah bagian ada yang diambil yaitu 4 warna. Saya menggunakan 7 warna. Kemudian ada perubahan. Jadi hanya berbeda tekniknya. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang pernah mempelajari yang sama atau yang berbeda, silakan kita berbagi sama-sama. Jadi nggak ada kesempurnaan, kita coba untuk memberikan satu yang lebih baik atau yang terbaik dalam kondisi ini. Lalu yang berikutnya, teknik ini sebetulnya teknik gabungan dari berbagai ilmu yang ada di budaya Chinese, misalnya dari Taoisme, ada dari konsep Qigong, ada juga dari yang lainnya, saya tidak berani sebut, pokoknya banyak, saya hanya meramu, meramu, dan meramu. Jadi tribut juga buat guru-guru saya, orang tua saya, sudah kerabat saya yang sudah memberikan banyak masukan atau ilmu di bidang ini. Terutama para guru-guru yang sudah mengasah, mengajarkan, dan juga saya punya kewajiban untuk share ulang, men-spill, dan juga membagi kepada mereka yang mau membutuhkan. Oke, tadi itu adalah ice break. Kita coba sekarang mulai, teman-teman. Jadi kita mulai acara ini santai aja. Makanya saya tidak menggunakan PowerPoint atau screen lainnya, tidak ada screen share supaya Anda fokus di konsep latihan. Setelah ini, tadi informasi dari Cisusi bahwa kita bisa melakukan uh, question answer. Jadi QA, tanya jawab. Sebatas ataupun kalau mungkin kita bisa kasih tambahan dengan yang ada, apa yang saya miliki, apa yang saya punya, ataupun kita bisa berbagi dari Anda. Oke teman-teman, kita mulai.
kita start jadi 12.08 kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit. Tapi sebenarnya konsep begini, tambahan bahwa yang lakukan ini adalah basic. Jadi teman-teman, saya sengaja buat basic, dengan basic aja Anda sudah bisa melakukan teknik meditasi. Jadi meditasi yang kita kenal adalah posenya, bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan. Berjalan ada beberapa teknik ya. Banyak tuh jalan pelan, jalan sangat pelan, atau sangat lambat sekali. Sesuai dengan konsep guru masing-masing. Tiap guru punya cara yang berbeda. Atau tertidur dengan posisi singa tanpa terlelap. Jadi posisi tidur tanpa terlelap. Seperti di hari, yang kalau di Thailand tuh ada hari kedua ya, yang posisi tidur begitu. Oke teman-teman, jadi kita bisa menggunakan hal ini, Anda berlatih dimanapun Anda lakukan, ya kecuali Anda sedang bawa mobil, bawa motor, atau di tempat-tempat yang sedikit perlu konsentrasi khusus. Misalnya ketika Anda ngantri di ATM, lakukan cara ini, simple banget. Dan levelnya saya buat supaya memudahkan teknik latih, levelingnya mulai dari elementary sampai dengan intermediate, pre-advanced, dan advanced. Jadi buat sekali lagi yang dasar. Yang dasar aja kalau Anda lakukan, itu sudah sangat bermanfaat. Cuma ada satu permintaan, nanti mungkin kalau teman-teman yang terbiasa dengan meditasi yang sudah umum atau di meditasi Buddhis, nanti ada tanya, apakah ada Witaka, ada apalagi seterusnya tuh, sampai Ekagata, itu mungkin sementara karena ini kita ajarkan secara luas, kita belajar bersama-sama. Jadi ini adalah lintas non-sek, jadi non-sekte, non-agama, dan juga berbagai budaya. Jadi nanti yang katanya rupa acara atau witaka itu kita sedikit kesampingkan supaya teman-teman yang belum mengerti sama-sama lebih paham. Nanti ke depannya di level tertentu kita akan bahas seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi 12.10 kita sudah mulai. Teman-teman, buat mereka yang pernah belajar itu NLP atau belajar hipnoterapi atau belajar apa, silakan Anda gunakan metode ini. Kita lakukan, yang saya lakukan di awal adalah bagaimana Anda mendengar, kemudian melakukan dengan kata-kata yang ada seperti dengarkan, rasakan, pikirkan, itu sesuai dengan metode Anda. Jadi ada beberapa jenis karakter orang dalam carita Buddha itu atau dalam watak agama Buddha itu ada tuntunannya, tapi saya buat secara simpel aja. Kita anggap semua wataknya sama, walaupun nanti ada perbedaan. Nah, itu di level-level berikutnya. Let's start. Anda boleh pejamkan mata, boleh mata terbuka, boleh picingkan mata. Jadi matanya boleh sedikit terbuka, karena nanti kita ada dalam kebiasaan yang sehari-hari. Jadi daily atau living day atau sehari-hari. Oke, bayangkan, pikirkan, rasakan ada sebuah energi dari alam semesta, energi tersebut bagus kelihatannya bagi teman-teman yang punya kemampuan bisa melihat, mendengar, derunya lembut, bisa merasakan buat teman-teman yang punya feel sebagai kinestetik, bisa gunakan perasaan lembut di atas kepala Anda, turun berupa sebuah selubung bola sebesar Anda boleh bayangkan, boleh pikirkan, boleh rasakan, dan boleh tentukan sebesar bola basket atau lebih besar lagi sebesar bola yoga. Silakan Anda memilih, kita mengambil kesepakatan sementara bola yoga. Turunkan, masuk ke dalam tubuh Anda, masuk sebesar tersebut, dia memecah menjadi sebuah sarung atau dalam bentuk sebuah pipa paralon. Masuk ke tubuh Anda, menyebar depan, luar, dalam. Dia seperti sebuah sinar yang memecah ketika Anda masuk ke
sebuah shower yang ada di kamar mandi Anda. Dia memecah, menyebar, masuk ke dalam tubuh, masuk dalam tubuh, masuk dalam tubuh. Di luar, dia warna putih tersebut akan membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda, bagian luar, mulai dari rambut, kulit, bulu, sampai dengan sesuatu yang ada di sini, sel-sel, kulit ari, kulit janggut, dan seterusnya, keluar sampai ke masuk ke dalam, membersihkan energi berupa panas yang berlebihan atau dingin yang berlebihan dari tulang, kulit, otot, jaringan-jaringan periferal atau jaringan-jaringan halus, juga mengaktifkan seluruh kelenjar-kelenjar, misalnya kelenjar pituitari yang ada di otak atau sebelah bagian atas, dimensi tempatnya abaikan, membersihkan turun seperti sebuah perosotan, seperti sebuah sliding. Anda sliding turun lebih lembut, masuk. Jadi yang di atas itu keluar berwarna putih, yang di dalam dia akan turun, menyebar, keluar ke depan, ke belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Abaikan kalau Anda tidak bisa konsentrasi, biarkan pikiran berjalan alami, turun, masuk dari kepala turun sampai ke bagian luar, saya sebut dengan jidat, forehead, sampai ke kuping, luar, rambut, atau tengkuk, secara deskripsi luar, secara anatomi, turun. Di dalamnya sama, dia akan membersihkan bagian-bagian yang kotor, bagian-bagian yang keruh, dalam bentuk aura yang negatif, aura yang hitam keluar, dilepaskan perlahan-lahan, dan melakukan proses cleansing sekaligus proses balancing, dan satu lagi adalah proses nourishing. Jadi dia melakukan nutrisi, nutrisi dalam bentuk virtual energy. Virtual yang mungkin kita tidak rasakan tapi dia hadir. Membersihkan turun sampai dengan bagian hanya parsial aja, langsung ke hidung, bagian depan, luar, kemudian sampai mata, gigi, gerigi, di dalam kuping, seluruh indera yang disebutkan di luar dalam boleh di breakdown, boleh juga terperinci, boleh juga asal bagian luar aja dan bagian dalam. Kemudian sama, ada endokrin atau kelenjar-kelenjar yang aktif, misalnya di sebelah kuping kiri ada eh, kelenjar pineal yang akan membantu kekuatan tubuh, bagian dari imunitas, seterusnya membersihkan sampai dengan ke batas mulut, hidung, gigi, gerigi, lidah, luar dan dalam sama. Ada lagi ada bentuk otot, tulang, jaringan-jaringan halus atau periferal, sampai semuanya yang sudah sebut. Boleh Anda lakukan luar dan dalam, termasuk sampai sel-sel yang terdalam. Sampai kalau di dalam Buddhisme adalah kalapa, kalapa, inti-inti sel ya. Kurang lebih sebagai inti-inti sel. Masuk lagi, jauh lagi lebih dalam, membersihkan leher. Jadi yang suaranya bermasalah, yang punya ketidakmampuan untuk melakukan pembicara, komunikasi muncul. Seterusnya saya percepat. Luar dalam, sekarang prosesnya dianggap Anda sudah tahu. Luar dalam, masuk sampai ke bagian dada, luar dalam, masuk, turun lagi, dia akan menyebar sama ke depan, atas, bawah, belakang, turun lagi sampai ke jaringan perut, ada ulu hati, bagian atas atau bagian bawah, tergantung dari posisinya, turun lagi, saya percepat aja, karena acara ini bisa kita lakukan setiap saat, turun ke bagian perut,
ke kaki, ke bagian ada kandung kemih, ada bagian ovarium, dan banyak lagi. Terus turun, masuk ke paha Anda, depan belakang, luar dalam, turun, menyebar ke kaki, ke paha depan belakang, atas bawah, turun, bebaskan, jangan terganggu dengan konsep organ, jangan terganggu oleh konsep jenis, tempat, ataupun yang lain, depan belakang, atas bawah, turun sampai ke tulang dengkul, kiri kanan depan belakang, turun lagi sampai ke tulang kering. Ini adalah sebagian dari cara untuk membuat lebih mudah, tapi abaikan ketika Anda sudah lancar atau bermasalah, abaikan, turun ke kaki, lewat punggung kaki diserap oleh bumi, kembali lagi ke atas. Jadi tadi kita dari atas, saya mulai menyebut dengan nama cakra. Di atas adalah cakra 7, di bagian atas, turun nanti ke cakra 6. Oke, dan seterusnya 5 sampai 1 adalah di bawah. Siap-siap, tarik napas lembut, bayangkan, pikirkan, rasakan. Masih warna putih, masuk ke cakra 7 Anda, ada di kepala, turun. Sama konsepnya membersihkan semua luar dalam, semua jaringan-jaringan otot, tulang, dan semua seterusnya. Boleh Anda buat satu konsep luar dalam atas bawah termasuk sel-sel, organ-organ yang terkait yang ada di dalamnya, turun naik ke cakra yang ada di kening, cakra 6. Turun lagi ke sama cakra 5 yang ada di bagian leher Anda, turun lagi ke dada, cakra 4, turun lagi ke 3, turun lagi ke 2, turun lagi ke 1 yang tadi ada bagian kandung kemih, sampai dengan urusan berhubungan dengan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Saya tidak breakdown dulu, turun ke bawah, diserap oleh bumi. Kita ucapkan terima kasih kepada bumi. Kalau ada Dewi Pertiwi, terima kasih pada Dewi Pertiwi yang sudah menyerap tanpa melukai makhluk-makhluk yang ada di bawah. Kemudian tidak melukai juga makhluk-makhluk karena energi tersebut biasanya berat, tanpa sengaja melukai, kita harapkan tidak melukai. Katakan terima kasih kepada alam semesta, kepada bumi, kepada tubuh, naik lagi ke atas. Mulai saya nge-breakdown sedikit dengan cakra 7, ada warna putih. Warna putih masuk, masuk ke dalam tubuh, turun, dia akan masuk luar dalam, sementara kita buat luar dan dalam, semua organ yang terkait termasuk sel, bahkan kita breakdown langsung ke sel aja, masuk, dia menyebar, mengeluarkan warna hitam, black as a result of the process of cleansing. Kemudian kita tambahkan proses berikutnya adalah proses balancing dan proses nourishing. Nourish, jadi memberikan nutrisi dalam bentuk energi virtual. Seterusnya, mulai saya breakdown ke warna. Warna yang berikut adalah warna purple atau warna violet atau warna yang sifatnya kita sebut ungu. Turun. Sama, luar dalam termasuk organ, sel, dan juga kelenjar-kelenjar yang berhubungan atau endokrin-endokrin. Turun lagi, lebih dalam lagi, turun lagi ke bagian leher. Leher berwarna biru. Sama halnya ditambahkan dengan mereka yang punya faktor untuk komunikasi, silakan. Turun lagi, jadi setiap kali turun dia akan memecah warna biru menjadi biru tua atau menjadi warnanya kotor, proses dari cleansing. Kemudian
lewat balancing berubah menjadi, setelah keluar berubah menjadi warna biru, semakin cerah, dan akhirnya di nourish, di nutrisi dengan energi baru yang dari atas tersebut. Turun lagi ke warna hijau, turun lagi ke warna hijau, ke hijau, sama ada organnya di situ. Saya tambahkan aja sebagai contoh, organnya adalah jantung di kiri, dan kemudian dua kiri kanan, paru-paru yang berhubungan dengan semua yang ada di situ. Turun sebagai contoh, endokrin juga ada kelenjar T, T cell atau kelenjar timus yang ada di dada, sama untuk imunitas. Seterusnya turun. Masuk ke warna berikutnya adalah yellow, warna kuning. Turun, membersihkan semua kotoran-kotoran energi buruk yang ada di situ. Turun lagi, masuk, keluar. Sama bentuknya, keluar selalu warnanya adalah warna black. Nanti dimurnikan, dipurifikasi, kemudian dilakukan filterisasi secara alami lewat proses pikiran atau lewat napas. Jadi abaikan ketika Anda memikirkan bersamaan terasa seperti ada sesak napas, abaikan, lepas kembali ke objek semula, turun lagi, tadi warna yellownya jadi hitam, kembali jadi kuning lagi, kuning yang clear, yang bright, terus turun itu masuk ke bagian cakra 2 berwarna jingga. Bayangkan kalau Anda mencampur warna, itu adalah merah dan kuning, muncul warna orange, warna jingga. Sama luar dalam, kelenjar atau endokrin yang berhubungan, kemudian sel turun ke bagian cakra 1 berwarna merah, yang merupakan bagian dari vitalitas untuk imunitas, kekuatan tubuh Anda, bagian dari kekuatan jiwa Anda, kekuatan dari kehidupan Anda. Kita perkuat di situ, clean out-nya, hasilnya, the result is red, tapi yang dark red, atau merah yang sangat kotor, kusam. Jadi Anda boleh membayangkan, boleh merasakan, boleh melihat, kalau yang punya kemampuan masing-masing berbeda. Terus kalau tidak, abaikan, bayangkan, pikirkan, rasakan. Dia akan mengendalikan energi yang negatif, dibawa keluar, depan, belakang, atas, bawah, lewat pintunya, lewat cakranya. Ada cakra besar yang berwarna merah di cakra 1, auranya merah. Sedangkan yang kecil lewat pori-pori tubuh kita. Keluar, mulai turun, sama prosesnya. Dari, kalau kita sadari, dari panggul depan, atas, bawah, turun lagi sampai ke paha. Saya percepat aja. Turun lagi sampai ke dengkul. Ini bagian dari part seperti Anda bisa membayangkannya. Turun sampai ke tulang kering kaki depan belakang, sampai ke punggung kaki, ke tanah di serat bumi. Kembali lagi. Nah, sekarang sudah 17 menit, jadi Anda punya kesadaran. Yang berikutnya adalah sekarang mulai yang keempat, ini tadi warnanya sudah menjadi warna putih dalam spektrum cahaya. Dalam alat spektrum muncul cahaya tertentu. Dari putih muncul warna gold. Ini kita lakukan warna gold itu buat teman-teman yang bermasalah dalam spiritual. Mudah-mudahan warna gold ini akan membantu Anda. Kalau tadi sudah 3 kali kita melakukan pembersihan secara health, secara spiritual, sekarang tambahkan, dan bisa multi atau miscellaneous. Kita coba mulai warna gold, warna putih dan gold muncul menyinari tubuh Anda. Bagi teman-teman yang sering melakukan meditasi, yang melakukan sembayang, doa, tafakur, ataupun mereka melakukan perenungan, kontemplasi, dan seterusnya, silakan bayangkan, pikirkan, rasakan
akan muncul warna gold. Sehingga orang melihat cahaya yang ada tubuh Anda itu bright, bersinar. Turun, dia membersihkan sama. Anda bayangkan seperti Anda sedang di scanning di dalam sebuah MRI. Bedanya MRI ini ada dalam posisi masing-masing. Kalau duduk MRI dari kepala itu warna gold sampai ke kuping. Dari kuping, tadi wadah cakra 7 muncul ke cakra 6. Berubah menjadi warnanya violet. Sama konsepnya depan belakang, tetapi Anda mulai membayangkan dan menguatkan sedang merasakan warna yang muncul adalah warna pink. Bukan warna, sorry, warna violet. Maaf, warna violet. Jadi dari gold berubah menjadi warna violet. Bayangkan ada di scanning. Warna itu langsung warnanya birunya biru tua ya, purple. Terus depan belakang dia seolah-olah dia bisa menembus. Turun sampai, jadi dalam pikiran adalah luar dalam, endokrin, sampai sel. Kita breakdown secara cepat, muncul ke leher. Warnanya biru. Birunya buat teman-teman yang bermasalah di dalam komunikasi, silakan perkuat ini. Jadi buat teman-teman yang susah dalam disleksia ya, atau susah mengeja atau yang gagap, lakukan seperti ini. Nanti kita perkuat dalam sesi berikutnya atau di next. Turun ke jantung, warnanya hijau, green. Seolah-olah Anda sedang disorot oleh sebuah, sekali lagi, setiap bagian seolah-olah Anda sedang disorot sebuah laser. Lasernya ada berwarna macam-macam. Yang kali ini hijau, terang sekali, tapi tidak membuat Anda sakit. Turun ke bagian berikutnya adalah ke ulu hati deh supaya gampang. Kita buat warnanya yellow. Yellownya terang sekali, seperti baju saya. Turun lagi. Sama konsep membersihkan luar dalam sel, inti sel, ataupun apapun namanya, kalapa atau bentuk apapun, quark atau yang lain, tergantung dari Anda punya background akademisinya. Turun sama. Langsung di scanning berikutnya adalah warnanya orange. Saya percepat, karena itu bisa Anda lakukan nanti kalau sudah terbiasa, bisa dipercepat. Terus warna terakhir adalah red. Udah sampai ke kaki diserabumi. Sekarang kita percepat sedikit. Naikkan warna gold dan putih yang bright muncul langsung. Langsung berarti dengan konsep cakra dan aura. Berikutnya ada auranya berwarna violet turun seperti scanning dalam MRI. Berikutnya adalah warna blue di leher, kemudian muncul di jantung, yang bermasalah di jantung, di paru-paru bisa terbantu, yang ada bagian dari cakra 5 itu adalah esofagus, nasofaring, dan seterusnya sama di fisiologinya atau fungsinya. Turun ke yang bermasalah dengan liver, gunakan cahaya berwarna yellow. Turun lagi buat mereka yang kasih warna berwarna orange, yang bermasalah di lambung, apakah itu GERD dan lain-lain, ditambah dengan beberapa konsep yang lain seperti herbal ataupun konsep lain nanti kita bahas. Ditambah lagi ke warna red buat teman-teman yang bermasalah di bagian-bagian tersebut, silakan perkuat. Buat mereka yang ingin, maaf, mungkin barangkali belum punya keturunan, silakan perkuat di situ. Atau mereka yang sedang sakit, perkuat warna merahnya. Turun, kembali lagi. Nah, ini baru level 1, level pertama. Level pertama. Selesai, cut.
Jadi 23 menit. Itu teman-teman, saya selalu mengukur. Jadi nanti ada beberapa hal kita lanjut dalam konsep tanya jawab ya, Ci Susi ya. Oke, ya, terima kasih. Sebelumnya saya kasih informasi dulu, Ci. Jadi Ya, sebetulnya yang namanya meningkat sesuai dengan tema ataupun judul meningkatkan ini konsepnya sebenarnya untuk kesehatan ataupun konsentrasi tidak semata-mata ilmu ataupun meditasi aura. Masih banyak faktor lain. Contohnya adalah pola pikir, pola tidur, kemudian juga makanan, nutrisi yang yang baik dan seimbang. Kalau berlebihan juga nggak bagus. Kemudian faktor-faktor action-action yang lainnya, misalnya tidak melakukan ke tempat-tempat yang kira yang kurang lebih akan membuat aura Anda meredup. Aura itu sebetulnya adalah bagian dari konsep refleksi dari tubuh Anda, kesehatan Anda, pikiran Anda, mental Anda, stresnya apa tidak, kemudian berhubungan dengan spiritual Anda. Jadi sangat luas sekali aura itu. Boleh dikaitkan dengan spiritual, boleh dikaitkan dengan supranatural, boleh dikaitkan dengan karakter. Jadi tidak pernah ada satupun, kalau menurut saya tidak ada satu-satu sebagai satu tolok ukur yang pas. Semua saling berkaitan dan saling bergantung dan saling berubah. Lalu yang kedua, Ci, saran saya, yang tadi 23 menit, Anda bisa kompres. Kalau Anda boleh nanti melihat lagi teman-teman, sahabat Aura, Anda boleh melihat lagi rekaman tersebut. Nanti, kalau Anda sudah terbiasa di level satu pun, Anda bisa melakukan konsepnya hanya 5 menit. Jadi bayangkan turun udah putih. Sekali lagi, warna putih ada color. Sekali lagi ngebersihin dia punya badan, otot, sampai dengan organ-organ sel. Selesai. Jadi Anda bisa lakukan 5 menit atau 6 menit, masing-masing 2 menit, 2 menit, 2 menit. Tapi kalau memang mau berlatih di awal, silakan lakukan secara eh, jangan parsial dulu ya, kalau bisa whole, secara holistik 23 menit, boleh 30 menit. Tapi nanti kalau sudah Anda biasa bisa dikompres, itu di level satu. Itu Cisusi, kembali ke Anda. Terima ya, kasih. terima kasih. Terima kasih. Ya, teman-teman kalau yang ada yang baru bertanya silakan ya di YouTube di chat bisa ditulis. Yang teman-teman YouTube juga boleh tulis di chat, nanti saya bacakan. Eh, Sebelum ini saya juga pengen tanya ya Pak. Tadi ini kebetulan Bapak kan ibaratnya mengatakan bahwa aura itu bisa ke tempat-tempat yang negatif itu bisa ngurangin aura. Itu benar nggak sih yang berlaku umum kalau kita ke tempat kayak misalnya kuburan, rumah duka, rumah sakit, ICU, kamar jenazah itu benar mempengaruhi ya? Dan kalau gitu Ya, yang bisa meningkatkan apa? Aura yang bisa meningkatkan aura ke tempat-tempat apa yang bisa meningkatkan aura? Silakan Pak. oke. Thank you, Ci. Ada sebenarnya ada beberapa jenis ya. Pertama, memang kalau karena gini, tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah memberikan energi cinta kasih kepada. Jadi aura kita yang tadi bagus, contohnya aura cinta kasih ada di sini nih, ada si hijau, merah. Ketika Anda melakukan compassion, yaitu di dalam konsep adalah meta dan karuna, perasaan cinta kasih dan belas kasihan, itu sudah ada ya energi yang terbuang, Ci. Artinya bukan terbuang, terkirim. Nah, itu akhirnya kalau kita nggak bisa atau belum terbiasa akan sedikit loss. Kalau udah kebiasaan akan loss, apalagi kalau tidurnya kurang, kemudian kita begadang gitu ke tempat. Saya nggak bilang ini jelek ya, biasa ada teman-teman yang ke kuburan malam-malam. Itu kan energi pertama, energi malam adalah energi tai chi. Itu kan energi yang negatif. Warnanya bukan negatif. Negatif bukan konsep jelek ya. Ini adalah yin-nya itu akan menyerap kita punya konsep tubuh kita yang sudah bagus terserap karena apa? Ada pengurangan jadi leakage of energy. Lalu dan seterusnya nih, masih banyak lah. Kalau di breakdown ini terlalu banyak. Lalu caranya simple, Ci. Kalau saya ya lakukan yang namanya cleansing, balancing, nourishing. Nourishingnya adalah cleansing dulu. Ya, semoga semua makhluk bahagia. Balancingnya saya tarik energi dari alam semesta. Seperti yang tadi itu. Lalu, nourishingnya
Saya mengambil energi tersebut, saya olah. Olahnya bisa 1 menit, 2 menit, sampai 6 menit. Kalau darurat 1 menit, kalau sudah terbiasa di level misalnya, ini hanya sebuah simbol ya. Ketika Anda berlatih makin biasa di level simbol advance, sudah terbiasa hitungan detik atau menit gitu. Jadi tidak tidak perlu kita ngoyo, perlu berlama-lama. Tapi sebaiknya kita berlatih itu konstan, 5 menit aja. Jadi goal kita nggak usah banyak-banyak, pertambahan 1% aja dalam 1 bulan. Jadi tidak usah banyak-banyak, karena nanti ada up down, Ci. Aura kita akan up down. Ya, aura kita sebenarnya kan berhubungan yang tadi sudah saya sampaikan, mulai dari karakter, mulai dari mental, kondisi emosional, dan seterusnya. Jadi tidak pernah ada hal-hal yang konstan. Aura sama hal energi, dia akan selalu fluktuasi. Seperti itu. Jadi berlatih adalah bagian untuk menjernihkan aura Anda, membuat aura Anda lebih terang. Saya ngeliat beberapa orang meditator yang terkenal dari itu begitu, wow, auranya jarak ketemu 5 meter. Tapi ini proses perspektif saya, saya punya assessment, wih terang banget gitu loh. Termasuk juga beberapa Bante dulu tahun 90-an, saya ngeliat, kok auranya beda-beda gitu. Bante X, ini ada biru, Bante ini ada putih, ada kuning. Tapi itu adalah perspektif mata batin saya ya, Cisusi dan teman-teman. Bisa aja tiap orang punya cara yang berbeda. Dan artinya pun berbeda sesuai dengan background ataupun apa yang Anda pernah belajar sebelumnya. Yes, Ya, cukup nggak terima kasih. Cisusi jawab? Iya, saya sih juga termasuk yang percaya sama aura ya. Kalau usah jauh-jauh lah kita yang mungkin seperti saya kan orang lay person aja, cuman karyawan gitu ya kan nggak punya kemampuan batin yang gimana. Tapi kalau kita lihat teman kita datang, teman kantor kita datang dengan apa kuyu, muka yang ini gitu kan, pasti dia punya problem, pasti dia ada apa. Itu aja kelihatan dari begitu ya. Nggak nggak bright gitu. Wak. Tapi kalau lagi happy, lagi baru terima duit, lagi gajian, itu kan ini juga kan. Jadi dari hal yang simpel itu kita bisa nangkep bahwa memang aura itu ada dan bisa berubah gitu. Ada yang negatif, ada yang positif. Juga bisa dibalancekan gitu kan. Nah, kalau dari tadi kita meditasi juga mungkin teman-teman bisa merasakan kan bahwa ada gitu energi yang tiba-tiba mengalir di tubuh kita begitu diinstruksikan kita ikutin instruksinya ya. Nah, saya mau nanya dulu nih, ada satu lagi nih Pak Herman yang mengganggu saya juga gini. Kadang ada teknik meditasi yang mengikuti, maksudnya kita membayangkan masuk, menjalar ke seluruh tubuh segala macam dengan tekniknya lebih ke ada visualisasinya gitu. Tapi ada juga teknik yang diam gitu, biarlah alam semesta yang bekerja. Saya hanya duduk diam jadi wadah gitu loh. Nah, menurut Pak Herman mana sih yang lebih bagus gitu ya? Maksudnya yang lebih powerful, yang kita bisa imajinasikan, kita bisa ini, atau yang kita hanya pasrah. Saya tahu alam semesta bisa bekerja dengan ini, tubuh saya juga pintar, saya hanya diam, jadi wadah yang diam untuk terima energi itu. Menurut Pak Herman bagaimana? Terima kasih, Ci. Ini question yang sangat banyak ditanyakan orang. Sebetulnya semua baik ya, tergantung dari kapasitas atau level dari orang tersebut. Pengertian level itu bukan berarti harus seorang yang berlatih meditasi berlama-lama atau sudah lama itu bisa menguasai. Itu kan masalahnya kan hanya tinggal waktu atau kondisi ya. Semua saya pikir baik, Ci. Cuma barangkali gini, Ci, banyak orang kalau ditanya meditasi, enggak males susah berat enggak konsentrasi bla bla bla. Banyak itu segudang, diajak satu jawabannya bisa 10, bisa 100. Tapi Ya itu kan? nggak dari Jadi sini kok, Pak. Itu nggak dari ya sini, semua gabung ke kita pasti meditator ini. ya Ya, kasih silakan. ya jadi astungkare ya. Jadi kalau saya bilang gini, ini barangkali adalah kecocokan. Jadi eh, dia kliknya sama yang mana. Ada metode yang mereka maunya dibimbing, ada orang yang maunya dibimbing, ada orang yang maunya di let it, udah biarin aja gitu loh. Jadi sekali lagi ada perspektif itu tuh, selain perspektif, kemudian juga kalau saya melihat ke kebiasaan, karakter dia. Ada orang yang tipenya rebel, pemberontak, itu tidak bisa. Yang misalnya tanda petik rebel kalau di Buddhis anggapnya sebagai dosa dan moha carita ya. Izin ini cocok-cocokin dulu lah, karena kan perlu pembahasan. Jadi kita ngeliat itu adalah bagian yang memang harus diperhatikan secara struktural. Dia mau belajar sama siapa sih? Backgroundnya apa sih?
gitu. Kadang-kadang ada orang yang let it be ya mak biasa aja lah nanti saya ngalamin berpindah-pindah guru sampai akhir ketemu satu. Jadi semuanya sama-sama benar. Nah, aura itu sendiri sebetulnya bagi teman-teman yang punya kemampuan bisa melihat itu adalah sesuatu yang indah gitu loh. Tetapi kalau yang nggak bisa bisa dibuktikan dengan video aura. Pakai video aura kan. Saya menggunakan dua. Anggap aja yang tadi melihat dengan mata batin, teman-teman saya yakin punya. Satu lagi pakai video aura. Nih, buat mereka yang otak kiri yang terlalu kuat, nggak percaya, itu wajar. Itu adalah di konsep Ehipasiko. Harus Anda jangan langsung percaya. Di Kalamasuta ya, ingat ya, walaupun yang ngajarinnya Buddha, jangan percaya. Kan di Kalamasuta, seperti itu. Sama, buktikan. Karena apa? Metode bisa berbeda, Ci. Anda pakai video aura, kelihatan, iya loh. Ah, itu kan hanya bisanya si Herman, hanya bisanya Susi. Ternyata pakai video kelihatan, iya bright. Kelihatan gitu. Terus kelihatan karakter. Jadi sekali lagi jawabannya simpel, Ci. As long as itu cocok dengan Anda. Dan Anda bisa berkembang. Udah cuma dua. As long itu cocok, sweet, kemudian suitable, kedua Anda bisa berkembang, itulah metode yang terbaik buat seseorang. Iya, pada akhirnya kita juga lah yang harus kita yang tahu ya mengenai diri kita ya, yang nyaman, yang bisa buat kita nyaman metode apa gitu ya. Nggak bisa kita bilang membandingkan satu guru dengan guru yang lain atau metode satu dengan yang lain, tapi kita yang harus tahu karena kita yang paham karakter kita ya kan, kondisi kita gitu ya, Pak ya jadinya. Terima kasih untuk ininya ya pencerahannya. Kita ke chat ya. Ini ada yang nanya nih Pak di namanya Bu Funggatam. Selamat siang Ko Herman. Apakah aura ada hubungan dengan ciong tahun ya? Dan apakah kita merasakan aura bagus berubah menjadi tidak bagus? Anumodana. Maksudnya dia mungkin Oke, apakah aura itu ada hubungan sama ciong tahun ini? Jadi kalau misalnya tahun ini saya ciong berarti aura saya jelek gitu kali ya Bu ya? Atau gimana tuh? Kalau bisa buka mic silakan ya teman-teman, terutama Bu Fongga kalau mau langsung bicara dengan Pak Herman silakan. Iya Pak Herman. terima kasih. Silakan Bu Ya maksudnya Ciponga. pertanyaannya Bu Fongga ini ya mungkin dia nggak bisa buka ya chat ya. Jadi maksudnya apakah tahun Ciong itu mempengaruhi aura kita gitu? Oke, tahun Ciong gini Ci, sekali lagi kan yang bisa melihat aura kan terbatas Ci. Maaf ya, bukan berarti. Karena tapi konsep saya gini, tiap orang tuh punya kelebihan Ci. Six sense itu ada Ci. Cuma karena dalam kehidupan itu pernah berlatih, berlatih, berlatih. Ini satu perspektif ya. Perspektif kedua, tidak semua orang kan bisa melihat sih. Kalaupun ada kan, ah biasa aja lah gitu loh. Cuma memang buat di kalangan tertentu yang punya, anggap aja kemampuan lebih di bidang itu bisa ngeliat tuh Ci. Tetapi kalau dia bisa ketemu ada jodoh, entah itu sebagai teman sedang ketemu, meet and greet, atau lagi konsul, atau lagi ketemu dalam occasion yang berbeda. Kalau enggak, kan kita nggak tahu. Tetapi secara tubuh kita bisa merasakan. Contohnya aura nggak bagus tuh, aduh, gue males ya, capek ya, lemah ya gitu loh. Padahal udah minum vitamin, udah tidur teratur, udah macam-macam seperti kalau kita bilangin jet lag lah. Kita habis berpergian mana-mana itu capek banget, kurang tidur. Walaupun kita udah tidur untuk membalas dendamnya 3 hari kemudian, ngebalance-nya sampai nurisnya, tetap aja merasa kayaknya lemah. Padahal itu kita nggak kemana-mana gitu loh. Jadi salah satu cara untuk melihat tuh jawabannya yaitu Anda memang bisa merasakan, tetapi itu sifatnya subjektif, subjektif. Tiap orang berbeda. Apakah yang melihatnya anggapnya sebagai seorang konsultannya atau orang yang melihatnya dengan orang yang dilihat. Tapi intinya bisa, cuma tergantung kondisi. Terus yang kedua apa, Ci? Kalau itu boleh, kalau itu dianggap selesai, boleh yang nomor duanya? Apakah kita merasakan aura bagus berubah menjadi tidak bagus gitu? Jadi maksudnya dia ya sama sih pertanyaannya betul. Jadi Ciong itu apakah kalau tadinya aura bagus jadi Ciong jadi jelek gitu maksudnya? Ya. Enggak lah ya. Gini, Ci, tambahan, Ci ya. Kita memang sebagai Buddhis, sebagai Buddhis, juga sebagai tanda petik Cindo, Chinese Indonesia lah. Kita membawa culture, membawa budaya, membawa ilmu dari nenek moyang diturunkan turun temurun. Nah itu nggak bisa hilang, itu udah attach, sudah melekat ke
pikiran Anda. Jadi, wah saya lagi ciong nih. Sebenarnya ciong itu kan sebenarnya bisa dilakukan, bukan bisa dilakukan, bisa terjadi tidak hanya di mendekati Xinjia, mendekati Imlek, bisa aja terjadi setiap hari loh, ya kan? Kan konsepnya adalah anicang ya. Jadi anicca ya. Kalau menurut saya ya, itulah perubahan terus. Tadinya energi bagus, sekarang lemah. Saya pun melihat dengan alat video, kalau saya lagi gugup nih, saya sengaja nih, pas lagi megang video aura, saya buka. Kelihatan loh, saya punya emosi tinggi banget loh, gugup banget. Misalnya, karena tipe saya ngeliat, wah gila udah jam segini, saya belum mulai nih. Saya lihat video aura langsung berubah. Tapi yang tidak berubah adalah, nah teman-teman, aura orang itu ada 7 jenis. Jadi ini berkaitan dengan aura ya, sebagai edukasi deh, atau informasi. Aura yang pertama adalah aura diri Anda, aura dasar. Aura dasar itu tidak berubah, itu berhubungan dengan karakter yang dasar sekali. Kalau Anda seorang pemarah ya akan jadi tetap pemarah, tapi pemarahnya nanti di level tertentu ya. Kemudian misalnya punya kemampuan sixth sense. Artinya gini, saya membedakan antara spiritual dengan supernatural. Kenapa? Bagian tertentu ada orang yang, udah jangan ngomongin siksen dah, siksen itu nggak ada guna. Tetapi satu sisi yang mereka, jadi gini, ekstrim kiri mereka nggak perlu. Kita udah belajar ini nggak perlu, ya silahkan. Ekstrim kanan menyanjung-nyanjung, aura itulah segala-galanya. Kalau saya nggak, tengah-tengah aja lah, middle way-nya ya. Jadi ngelihat aura ada, kalau bisa digunakan untuk orang, why not gitu loh. Ya kan, kalau mereka ada melakukan praktis yang seperti itu ekstrem kiri, silakan. Atau mereka yang punya kegiatan yang nggak bagus, silakan. Itu kan decision mereka, itulah karmik mereka, action mereka. Saya tidak mau ikut campur, biarin aja. Kecuali diminta sebagai konsultan atau sebagai teman. Nah, aura yang kedua itu aura yang berhubungan dengan mental, pikiran. Yang dua, tiga, empat nih. Jadi satu adalah aura dasar, berubahnya itu sangat drastis kalau ada lakukan sesuatu. Misalnya karakter Anda punya kemampuan, misalnya eh, precognition, tahu sesuatu yang belum terjadi. Di Buddhis adalah anagata nyana, ya kan? Jadi ini nggak bisa dirubah nih. Kayaknya jangan lewat itu deh. Mau dibuang pun nggak bisa. Silakan gunakan ketika kita lagi bawa mobil. Kayaknya udah ada map nih. Kalau atau lagi black kita punya Google Map ya. Udah pakai peeling lah. Yang kedua adalah berhubungan dengan secara singkat aja kondisi kesehatan, mental, sampai dengan emosi Anda. Nah, yang kelima itu 5, 6, 7 itu yang berhubungan kata bule yang dibilangin itu, saya bilang bule karena bukan saya menyanjung mereka, saya ngambil dari berbagai macam teknik ya. Ada puluhan lah teknik kita pakai. Itu ada kurang lebih yang namanya astral. Jadi astral itu kalau saya terjemahin ya alam yang tidak tidak bisa kita lihat dengan mata, Ci, dengan alat, termasuk di mata batin. Orang kan ada punya kemampuan. Mungkin kalau teman-teman yang tahu arahat-arahat itu punya abinya ya, banyak ya, gitu loh. Kalau kita kan bukan abinya, bukan ID, anggap aja bagian pernah berlatih dulu, bisa ngeliat sedikit cahaya, aura, spirit guardian orang dan seterusnya. Itu adalah masa lalu saya mungkin pernah belajar gitu. Saya perhalus kalimat ini supaya tidak ada apa kesalahpahaman. Silakan disangkal boleh, tetapi ini adalah tiap orang punya. Itu Ci. Hmm. Ya, Kalau saya juga overlap, setuju lah ya. Saya setuju kalau ya, maksudnya kita jadi orang jangan terlalu fanatik kan selalu juga Sang Buddha pernah bilang bahwa ajaranku ini seperti rakit ya. Jadi kalau memang udah selesai jangan kalau misalnya kayak ibarat sendok kita pakai pada saat makan aja, jangan dibawa-bawa misalnya gitu ya. Jadi ya ini salah satu ilmu pengetahuan ya buat kita gitu. Tapi jangan terlalu fanatik. Nanti sampai aura itu kayak gimana sampai kayak ya tugas utama kita sebagai lay person apa gitu ya. Kalau Anda seorang bankir ya kerjanya yang benar di bank gitu kan. Anda seorang karyawan kerja mendingan jangan terlalu fanatik lah bener ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Herman dari Bu Santi ya. Mantap, terima kasih. Saya pernah dengar Cokurei. Apakah membayangkan itu benar bisa menambah energi? Apakah kalau kita sakit kepala, maka kita fokus kirim warna ungu dan lain-lain yang sesuai cakranya? Nah, apa nih? oke. Thank you Cisanti. Ini Cokuro itu bagian dari Reiki ya. Setahu saya ada beberapa teknik. Jadi gini, membayangkan dengan ini. Jadi itu sebetulnya adalah part of bagian dari how to.
membuat konsentrasi. Kan ada orang suruh membayangkan, bayangin apa ya gitu. Dikasihlah teknik, dibikin lingkaran. Banyak teknik ya, Ci ya. Cisanti dan teman-teman. Lalu kemudian difokuskan. Kalau terus tambahan praktisi, bisa ya ngirim energi. Kemudian ada praktisi tambah dengan aura. Bisa orang yang sama atau guru yang berbeda diserap oleh satu orang, tambah kasih warna. Warnanya violet atau ungu ataupun warna lain. Kalau Anda bermasalah di jantung, kasihnya misalnya, ini tambahan ya, kasih warna hijau. Itu sebetulnya di bagian dari namanya color terapi. Si bule di sana udah mengembangkan banyak tuh color terapi, mulai pakai baju kuning, pakai baju biru untuk occasion tertentu, untuk penyakit tertentu. Saya pakai baju kuning ini anak kebiasaan karena kuning itu buat saya melambangkan spirit ya, melambangkan wirya kalau di Buddhis. Jadi semangat ketika saya ini lakukan semangat. Tapi buat mereka harus berhati-hati juga. Kalau ada yang sakit jantung, sebaiknya tidak menggunakan warna tertentu. Misalnya warnanya merah, dia akan tambah marah, tambah panas gitu. Jadi warnanya warna yin, warna yin adalah biru, kemudian hijau. Jadi kalau kita ngelihat strukturnya gampang sih. Buat saya membuat ini supaya gampang. Ketika Anda ke Bali, Anda memakai apa? Yang ini kemben ya, di pinggang. Saya tanya sama orang Bali kenapa? Oh, cakra 1, 2, 3 adalah cakra duniawi, kamadhatu ya. Nah, di rupa di atasnya udah mulai lah cakra yang bagus. Makanya warnanya hijau, lebih cenderung warnanya adalah warnanya yin ketimbang warna yang di bawah merah, orange, dan kuning itu warnanya adalah warna kecenderungan ke yang qi. Jadi pertanyaan dari Cisanti sudah jawab ya, betul. Tetapi sekali lagi tergantung dari apa yang Anda pernah pelajari atau orang tersebut atau orang yang memberikan induksi Anda backgroundnya. Kalau dia pernah belajar dengan berbagai macam cara, ya itulah hasil apa outputnya diberikan ke Anda, ke Cisanti ataupun teman-teman yang lain. Itu Cisusi. Ya, jadi teman-teman kalau menurut saya kalau memang kita udah mau belajar sesuatu dan kita udah pilih gurunya ya kan memang banyak orang yang bisa gitu misalnya saya kita udah pilih satu orang bu jadi guru kita sebaiknya kita devosi lah maksudnya ikutin aja dulu apa katanya dia ya tapi makanya sebelum milih dia ya cari dulu backgroundnya ini gurunya bener nggak latar belakangnya segala macam jadi begitu Anda sudah memutuskan saya mau ikut ajarannya dia ya you harus komit gitu loh jangan lupakan yang lain ya jadi ikutin gitu jadi kita lebih lebih belajarnya lebih serius gitu loh lebih benar gitu ya Pak Herman ya jangan dicampur-campur misalnya dengan guru ini guru itu tuh jangan dibanding-bandingkan juga nggak ada gunanya sih ya Pak Herman ya jadi ya ini ada selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Cisanti ya ada yang mengatakan kalau kita rasakan energi di kepala yang menekan kita harus perhatian di sana ada yang bilang harus disapu buang yang benar yang mana. Benar semua sih. Jadi yang begitu ada tekanan di kepala, tapi gini, ini ada medis dan non medis ya. Konsep medis mungkin Anda sedang bermasalah, apakah high blood? Kan kita nggak high blood pressure kan, kita nggak tahu kan. Jadi, tetapi kita bicara yang kembali lagi ke energi atau ke aura. Kalau saya ngeliat ada begini berat, saya buang. Jadi ada berapa cara? Adalah saya buang, saya arahkan yuk lepas, lepas. Barangkali dengan warna yang tadi dari yang violet menjadi dark dark violet sampai jadi blue hitam, akhirnya lepas 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 menjadi lebih jernih. Ya, terus yang kedua, saya lakukan proses pembuangan. Itu sebenarnya udah lakukan pembuangan. Begitu Anda yang dari violet menjadi hitam, hitam lepas menjadi memudar memudar sampai ke violet lagi itu sebenarnya teknik membuang, Ci. Jadi teknik membuang itu ada berbagai macam cara. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh mereka adalah mereka melakukan grounding. Grounding banyak cara. Itu ada beberapa jenis cara. Yang pertama misalnya nggak usah pusing. Saya bilang nggak usah pusing. Artinya konsepnya simple aja, dibuat simple. Anda cukup groundingnya dengan satu barefoot, caka. Ya kan, tarik napas. Anda boleh pakai cuci tangan atau gosok tangan atau kalau ada api pakai tangan, pakai api begini. Banyak cara tuh. Kalau enggak,
Anda boleh memeluk pohon. Pohon. Tree itu dari sebenarnya kita ada. Saya sedang mengembangkan ke arah situ. Ternyata baik. Kita memeluk bumi. Memeluk bumi itu tidur. Apakah itu di tempat yang selama itu bersih? Anda tidur aja memeluk. Jadi boleh celentang, boleh tengkurap, peluk 5 menit atau 10 menit. Syukur-syukur kalau dapat rumah Anda di tempat yang ada komplek yang banyak pohon. Tapi syaratnya pohonnya jangan sebesar ini. Anda peluk mati besok-besok. Karena energi itu berputar, dia menyerap dari tubuh Anda. Kalau bisa yang agak besar. Misalnya 40 cm, 50 cm. Jadi beruntung teman-teman yang punya perumahannya yang banyak kondisi. Kalau nggak pergi Sabtu Minggu ke Kebun Raya Bogor dan tempat-tempat yang lain. Jadi banyak teknik. Terus ada teknik yang lain, misalnya tekniknya bersihkan. Atau mereka lakukan teknik penyapuan. Kalau teman-teman yang di Cikung ada yang melakukan teknik penyapuan seperti ini. Atau menggetarkan bumi. Ya, itu hanya sebuah nama ya. Jadi mereka dibuang ke bawah. Jadi lewat cakra atas, cakra 7 ke cakra satu. Nah, yang tadi teman-teman tambahan, yang kita lakukan ini baru level satu ya. Dari 7 ke satu, 7, 6, seterusnya. Nanti ada lagi cakra yang dari bawah, narik energi dari bawah, C1, dibalik. Kenapa saya buat jadi 7 ke satu? Karena lebih mudah kita melakukan gravitasi. Kalau naik, itu namanya teknik anti gravitasi. Lebih lambat. Lebih susah untuk belajar ya. Nanti di level berikutnya dari yang gravitasi dan anti gravitasi ketemu Ci, diputar. Itu adalah teknik lanjutan. Ya, itu Ci Susi ya, Ci Santi ya, simple aja. Ya, teman-teman ada yang lagi ingin bertanya? Ini kayaknya jelas banget dah ya harusnya ya. Terus dibahas dengan Hugging Tree lagi. Nah, untuk yang Hugging Tree ini kan ya, kalau katanya juga ada pohon yang mesti dipilih-pilih gitu loh. Nggak, katanya kalau yang di pinggir jalan itu auranya lebih jelek. Karena dia banyak nyerap apa gitu. Harus di dalam, kalau bagusnya betul di kebun raya tapi yang di dalam. Tapi juga dilihat jangan yang angker gitu katanya. Maksudnya kita lihat aja tuh udah nggak nyaman, jangan dipeluk gitu kan. Itu bener nggak sih teknik kayak gitu tuh? Ya, saya pernah lihat di sebuah stasiun televisi swasta, mereka ada syaratnya. Mulai dari cuaca yang mendukung, mulai dari kemudian dari apa selain cuaca, kemudian mereka lihat dari sisi polusi, polutan ya. Jadi Hmm. polusinya sedikit. Makanya kenapa saya ambil contoh itu di kebun raya karena kan udah jelas. Ada lagi nanti mereka, tapi karena si bule ini tidak men-breakdown kita tambahin. Jadi buat teman-teman kita, kita sudah terlanjur punya konsep makhluk itu ada di setiap tempat, termasuk di pohon. Betul? Ya Betul. kan? Jadi di mana bumi dipijak, Penunggunya. langit dijunjung. Kalau orang Sunda bilang, permisi, punten, saya mau masuk, ya kan? Apalah namanya lah. Tiap tiap orang kan punya kebijaksanaan, tiap daerah punya cara masing-masing. Makanya kalau di Bali diikat, dikasih apa? Dikasih kain supaya jangan kain poleng ya, supaya jangan dirusak. Karena energinya kan bagus sekali. Termasuk pasti ada makhluknya. Saya bilang termasuk pasti ada makhluk. Tetapi dalam pengamatan saya izin, 3 kali izin, saya sering mengamati, tidak semua pohon ada makhluknya. Dan kalaupun ada makhluk, itu biasanya mereka ada residunya. Residunya begini, dia pernah ngelihat, pohon ini bagus, saya bisa mendengarkan dharma, bisa mendapatkan cahaya, bisa mendapatkan cinta kasih, mendapatkan patidana dari orang yang ada di sekitar situ. Ketika orang tersebut sudah melakukan, dia lepas pergi lagi, ya kan? Ini konsepnya bahwa yang biasanya datang itu adalah berkaitan karma dengan kita. Ada 4 jenis makhluk lah. Tapi yang ini adalah bisa berkaitan, yang tidak berkaitan. Jadi mereka akan, jadi begitu lepas berarti ada residualnya. Beda dengan makhluk yang menetap di pohon tersebut. Kan di Buddhis itu sudah sangat-sangat biasa diinformasikan bahwa setiap tempat itu ada penghuninya. Jadi setuju dengan pertanyaan tadi, kita berhati-hati dan selalu raw profile. Kenapa? Kadang-kadang kita ada makhluk, gua nggak percaya. Nah, akhirnya terjadilah hal-hal yang kebetulan mereka adalah pernah 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 berlawanan versus dengan kita. Itu kejadian kalau kami sedang camping dulu berkali-kali. Jadi saya ngelihat secara langsung. Itu lanjutin, silakan Ci.
Iya. Jadi ini menjawab lah ya. Iya. Nanti tuh di Ames. Ada yang mau ini mau gabung, mau ada yang mau bertanya langsung, silakan. Tadi siapa yang bersuara? Oke. Ya, jadi banyak sekali ya teknik-tekniknya. Jadi sangat ya kita percayalah 80.000 cara ya pintu Dharma ya. Jadi banyak sekali ada apa teknik-teknik yang sangat mendukung ya. Walaupun sekarang juga mungkin udah jadi berkembang ya, banyak modifikasi, modifikasi gitu ya. Sekarang kan juga ada yang namanya meditasi healing ya kan, ada yang saling ini gitu. Jadi udah banyak ya. Jadi kalau di Buddhis mungkin kita meditasi lebih ke soliter ya, kita sendiri-sendiri gitu. Sini kan ada yang touching ya, maksudnya kita transfer pakai dipegang atau di apa gitu ya. Nah, itu banyak juga sih tekniknya. Jadi tadi kembali lagi seperti Pak Herman bilang, kita lah yang tahu diri kita sendiri, kita yang tahu karakter kita, ya kita lihat aja metode apa yang cocok buat kita. Makanya Berbudi kan ngelakuin ini ya, maksudnya tiap hari Rabu kita selalu mengundang narasumber yang berbeda-beda gitu. Jadi teman-teman nanti bisa dapat gambaran kira-kira yang cocok buat teman-teman tuh apa. Misalnya, wah saya bertahun-tahun ya nafas nggak kelar-kelar, nggak dapat apa-apa. Mungkin ada yang salah mungkin gitu kan. Coba cari ganti gitu loh maksudnya. Jadi eh, bisa ada ya ada apa ibaratnya ada persep apa ya maksudnya pilihan lah gitu ada pilihan baru gitu loh biar kita tuh bisa maju gitu jadi nggak cuma stuck di satu metode terus nggak ada kemajuan. Oh ini nanya lagi nih Bu Santi nih, ada warna yang bagus untuk meningkatkan konsentrasi agar tidak sering lupa. Nah, nih Bu Santi tanya nih katanya ada warna, maksudnya dia ada membayangkan warna kali ya yang bagus untuk meningkatkan konsentrasi agar tidak sering lupa. Mending Oke. ginkgo biloba, Ci. Bercanda, bercanda. Ya silakan, Pak. Jadi kalau boleh tambahan gini, Ci, itu pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya kan ini salah satu faktor, kan masih banyak faktor tuh tadi yang disebut ginkgo biloba, kemudian buat kenapa basicin dulu kenapa orang sering lupa? Ada beberapa hal. Satu memang dia ada faktor ke arah demensia, ya kan? Udah mulai pelupa kan karena getting old, Iya, ya. bukan getting wise, getting old, getting pelupa gitu loh. Iya kan? Yang satu, jadi bisa perbaiki dengan herbal. Ada juga, tapi saya breakdownnya secara simpel aja ya, kalau nggak terlalu banyak. Ada orang, kalau saya udah perhatikan berdasarkan hasil analisa konsul-konsul, ada orang tuh yang multitasking. Nah ini, dia ngerjain ini sambil ngerjain ini tiga pekerjaan, dua pekerjaan dia berbarengan, makanya dia sering lupa. Coba fokusnya adalah caranya kalau buat teman-teman khusus yang multitasking. Multitasking itu yang otak kanannya lebih cenderung lebih dominan ketimbang otak kiri. Otak kanan, otak kiri itu nggak ada ya. Yang ada adalah proses pengambilan pikiran, proses memutuskan. Jadi dia lebih kecenderungan multitasking, ngerjain ini. Jadi sambil nonton nonton buka video sambil ngerjain ini. Kita pasti lupa karena apa? Ya dia kalau udah makin tua makin lupa karena apa? Ya itu kewajaran karena dia fokus di sini pindahin kemari. Jadi salah satunya adalah ya ambil pikirin dulu ke sini. Nah, walaupun dia multitasking, udah kebiasaan nggak bisa dicegah. Udah, oke saya naruh kunci di sana. Oke, di dalam batin, taruh dalam batin di hadaya. Lalu kita masuk lagi berikutnya kerjaan yang lain. Udah. Nah, jawaban yang terakhir adalah warnanya ingat, yang adanya ini secara global aja. Kita ya proses berpikir kan adanya bule sama Buddhis ya. Bule kan di sini nih. Di sini dah mau amigdala, mau apa banyak, pokoknya di kepala. Jadi kasih aja di kelenjar pituitari dan kelenjar pituitari dan pineal walaupun itu berhubungan dengan kekebalan tubuh tapi juga berhubungan dengan konsep untuk konsentrasi. Ditambah dengan yang di jantung dan di leher. Empat. Jadi warnanya adalah putih atau gold, ditambah dengan warnanya violet, jadi garis ini adalah violet, kemudian di sini ada warnanya biru, dan warnanya di sini adalah warna hijau. Itu aja dilatih. Kasih aja cahaya dalam pikiran. Kalau di dalam color therapy, salah satunya dulu mereka menggunakan
cahaya langsung dikasih warna putih atau warna gold, seperti lampu disco aja deh. Nanti ada warna ini, violet. Ada lagi nanti warna blue, ada warna biru. Itu yang berhubungan dengan konsentrasi. Tetapi perlu yang namanya untuk penguat boosternya itu cakra satu, 2, 3 yang dari bawah itu merah, kemudian orange dan warnanya kuning. Jadi kalau akhirnya gimana? Daripada repot-repot mikirin udah ya latihan warna putih. Di dalam putih itu ada 7 jenis aura, 7 jenis warna. Itu. Jadi saya membuat teknik supaya nggak ribet, walaupun itu nanti ribet di awal. Nanti akhirnya udah tahu warna putih ini akan masing-masing akan masuk ke sini jadi warna gold atau putihnya putih terang. Ke sini masuk jadi warna violet. Di sini masuk ke warna biru, ke sini masuk warna hijau dan seterusnya. Itu Ci. Jadi simple. Anda mau bikin deskripsi yang simple atau mau bikin yang global. Jadi dari big to small, dari small to big, to big, tergantung dari kebiasaan Anda atau karakter Anda. Jadi nggak ada yang itu ya, nggak ada yang fix ya. Jadi metodenya adalah metode yang unfixed, based on customize. Oke, katanya terima kasih dari Bu Sakti, Pak Herman. Ini ada pertanyaan dari Bu Rika ya. Kalau lihat spanduk di belakang Pak Herman, ada konsultasi. Misalnya konsultasi apa saja untuk sekolah anak, seperti apa yang bisa dikonsultasikan? Terima kasih. Maksudnya anaknya mau Oke. sekolah ambil itu ya apa bidang studi studi apa gitu kali ya, Bu Rika? Ya. Oke. Eh, boleh saya jawab sih sudah, Ya, Bu Rika silakan nanti. silakan. Sebenarnya gini. Nggak jawab lagi, ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Jadi gini, kami sebagai konsultan itu tidak melakukan hanya satu jenis. Jadi banyak melakukan adalah konsepnya melakukan karakter lewat video aura dan mata batin itu loh. Mata batin penting karena ada bagian-bagian yang tidak bisa dilihat secara video aura. Konsepnya di situ mungkin kalau ditambahin gini ya, itu buat nih, buat bagi generasi X, Y, Z sampai yang milenium dan seterusnya deh. Itu untuk bakat khusus, kemudian sampai nanti sekolah, kuliah, dan sampai dengan karir dia. Tujuannya seperti itu. Jadi konsultasi ini sebetulnya digunakan secara menyeluruh untuk pengembangan diri. Jadi kalau dia milih sekolah, karena anak mamanya pengen dia sekolah kedokteran. Karena bapaknya ke dokter kalian. Anaknya nggak bisa. Anaknya kalau kita lihat, anaknya tipenya adalah tipe kutu buku. Kutu bukunya yang tipenya introvert. Yang nggak sebenarnya kurang cocok. Atau anaknya disuruh jadi penyanyi. Padahal suaranya pales kan. Diupayain apapun nggak bisa. Jadi terus ada lagi anaknya yang riang. Disuruh pegang akuntansi. Yang mana bisa orang biasanya bergerak kinestetik ketemunya di akuntansi. Jadi dengan cara itu kita berusaha untuk membuat matchingnya mendekati. Nggak akan 100% sama, tapi setidaknya mirip mendekati. Dan itu sudah kami lakukan sejak lama sebelum masa COVID. Cuma pada saat masa COVID kita lebih intent dengan eh, konsultasi online. Jadi tanpa online, jadi offline itu berarti Anda datang atau saya mendatangi tempat Anda dengan bawa video aura dan anggapnya dengan apa yang saya punya lah. Tapi kalau online dengan saya yang punya aja, jadi nggak usah pakai video aura. Seperti itu ya, Bu Rika ya. Simpelnya bisa digunakan untuk semua jenis, termasuk semua generasi X, Y, Z, milenial, sampai generasi A, dan sudah kami sering lakukan di beberapa tempat, misalnya di PIK ataupun di Kebayoran. Jadi kami datang ke sana, juga ke luar kota. Itu Bu Rika. Jadi nanti kalau Anda ini silakan hubungi saya aja atau hubungi lewat Ibu Cisusi Santi. atau Cisanti gitu. Thank you Bu Rika. Oke. Ya, ini teman-teman juga waktunya ya sudah jam 1.12. Kalau masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak nanti saya tutup. Nggak ada ya, cukup ya. Udah coba saya cek YouTube. YouTube juga kayaknya nggak ada, Pak Herman. Jadi karena nggak ada yang Iya. bertanya, boleh minta closing statement, Pak Herman? Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan jadi dengan aura dalam bentuk
meditasi, dalam bentuk karakter, ataupun dalam bentuk pembinaan diri. Tujuannya adalah sekali lagi untuk membentuk Anda menjadi insan yang lebih baik, membentuk keluarga Anda jauh lebih baik, mengerti tiap orang punya karakter yang berbeda, setidaknya ada searah keharmonisan gitu, seperti itu. Suaranya putus ya, Pak? Ya, ada yang masuk. Iya, iya. Halo, suaranya? Jauh sebentar ya. Ya, suaranya putus. Ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung ya, nanti ini bisa cek ke link YouTube yang tadi saya udah bagikan di chat ya, link YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa nonton ulang. Mungkin tadi ada yang telat masuk, itu bisa lakukan lagi meditasi yang seperti dibimbing Pak Herman tadi ya. Ya silakan Pak Herman. Ya, teman-teman, selagi itu bisa membawa ke arah yang lebih baik, silakan gunakan dan levelnya itu bebas karena orang ada yang perlu hanya di level awal. Dan yang saya kita berikan adalah level awal. Tapi kalau Anda intent, entah itu mau sebagai penyembuhan untuk diri, untuk pengobat orang lain, seperti dikatakan oleh tadi, kita nggak usah jadi paranormal, ya kan? Jadi misalnya kalau orang kerja di bank, ya Anda punya feeling, misalnya precognition tahu nih, nanti akan terjadi kerjaan yang banyak. Anda sudah prepare dari rumah, saya tidur lebih awal, seperti itu. Tahu karakter orang. Ini ada orang yang punya itu dia orangnya emosi. Pak, Bisa suaranya emosi. hilang lagi Pak. Maaf, suaranya hilang lagi. Itu ada yang masuk soalnya. Ada. Oh, Saya baca dulu sebentar ya. hilang suaranya hilang Pak, nggak kedengeran. Iya, jadi mohon juga bantuan teman-teman ya nanti bisa dikirim link YouTube-nya ke teman-teman lain yang kira-kira butuh gitu kan. Jadi bisa saling apa share gitu YouTube-nya sehingga teman-teman yang tidak bisa join hari ini bisa ikut mendengarkan gitu. Ya, kami di Perbudi ada 2 acara ya setiap minggu ya. Hari Rabu itu sesi meditasi, kalau Jumat itu Dhamma Talk, lebih umum lah ya. Kayak kemarin bahas apa Sio ya kalau nggak salah dari Pak Rudi. Jadi bisa dilihat lagi nanti di apa di YouTube-nya Perbudi. Jamnya sama ya, setiap Rabu dan Jumat itu selalu dari jam 12 sampai jam setengah 2. Karena kita kerja kan, jadi harus balik juga. Oke, Dihubungin. kita tunggu Oke, sebentar. sorry, ada. Ya, Iya, Pak. sorry. Ya, Tadi lanjut, ada. Pak. Oke, Hmm. jadi mudah-mudahan apa yang kita bawa itu memberikan satu manfaat apapun bentuknya. Jadi kalau Anda kebetulan punya bakat atau punya feeling dengan aura itu bisa kita lihat dan jadi berguna untuk kehidupan Anda, bukan untuk menjadi seseorang yang berbeda. Contohnya ketika Anda punya bakat tahu karakter orang, Anda bisa melakukan hubungan lebih baik sesama keluarga atau antara keluarga atau teman, teman kerja, antara hubungan bos ke atas dan ke bawah dan seterusnya. Dengan demikian pola harmonisasi walaupun tidak akan sempurna akan tercipta. Jadi artinya kita lebih baik walaupun nggak akan pernah sempurna. Dan situlah kita akan bertambah, tanda petik bertambah dewasa, bertambah tahu sesuatu yang belum belum terjadi, akan tahu Anda how to handlingnya itu. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Herman. Ini ternyata apa meditasi itu penting ya karena kita melatih diri kita ya. Jadi termasuk juga konsentrasi, ya kan kesehatan kita sama sensitivitas kita juga meningkat sebenarnya. Jadi kita bisa bisa antisipasi lah hal-hal yang ciong lah, karma baik, karma buruk lah, karma baik lah, karma penghalang lah. Ya kita bisa antisipasi sih sebenarnya. Pak Herman boleh minta itu nggak pelimpahan jasa? Boleh. Ya, Ya silakan Pak. secara ya. Mari teman-teman kita menyiapkan diri, hati pikiran kita, apa yang sudah kita lakukan hari ini, kebajikan bisa diberikan kepada semua makhluk. Dalam bentuk simpel aja, sebuah kalimat, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga mereka yang berhubungan karma dengan saya, ataupun yang tidak berhubungan karma dengan saya yang netral, ataupun mereka yang bermusuhan bisa mendapatkan satu kesadaran, kebaikan, kebahagiaan. Semoga
apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita, kita bisa mengurangi kilesa-kilesa kita. Dan juga kita bertambah di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sekali lagi, kita bagi kebaikan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Ya. Cik Susi, Ya, para terima kasih teman-teman Pak Herman. Ya, di teman-teman, Zoom. demikianlah acara Perbudi hari ini. Saya atas nama Perbudi mengucapkan terima kasih kepada Pak Herman yang sudah mengisi acara hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan kepada teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung di acara Perbudi. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat ya. Mohon bantuannya juga nanti teman-teman infokan ke yang lain agar bisa gabung di acara Perbudi hari Rabu dan Jumat. Dan juga ada linknya, silakan dibagi link YouTube-nya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai berjumpa lagi. Sukihoto Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Oke, Herman. Terima kasih teman-teman semua. ya, oke, sadu.